Perkenalkan, nama saya Arjunan Tambugulun, Prodi Akuntansi NIM 2902050003 dari Universitas Pancasakti. Saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan perkiraan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas kewajiban kini peristiwa masa lalu, pengeluaran sumber daya. Klasifikasi liabilitas lancar. Jika mengharapkan akan penyelesaian liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 5. Identitas mengklarifikasi liabilitas dan tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Siklus operasi, jangka waktu antara periode aset untuk diprosesan dan realisasi dalam bentuk kas atau setara kas. Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan. Liabilitas keuangan dibagi 3. 1. Instrumen keuangan diatur dalam 2 PSAK 50 penyajian instrumen keuangan. 3. PSAK 55 pengakuan dan pengurangan instrumen keuangan. 4. PSAK 60 pengungkapan instrumen keuangan. Liabilitas dengan nilai wajar, nilai amortis atau harga perolehan. Biaya transaksi untuk diukur dengan nilai wajar dibebankan sebagai biaya periode perjalanan. Sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar di kapasitas. Pengaruh kapasitas biaya transaksi yang mengaruhi fixed interest dan beban bunga yang diakuin. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Utang usaha, utang wesel, utang bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, utang dividen. Utang dengan akun payable. 1. Jumlah yang belum dibayar atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. 2. Pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. 3. Dasar mencatat. 4. Faktur pembelian. 5. Penyajian pembelian, misalnya 2/10 and per 30. 6. Pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Jangka waktu kredit 30 hari. Ilustrasi utang dagang. PT Kenangga tanggal 1 November 2x13 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Syarat pembelian 2/10 N per 30. 1 November 2x13 persediaan 20.000, utang dagang 20 juta. Jika dilunasi 10 November 2x13, utang dagang akan berada di debit 20 juta, kas di kredit 19.600.000, potongan pembelian 400 di kredit. Jika dilunasi 15 November 2x13, utang dagang di kas sebesar 20, utang dagang di debit sebesar 20 juta, kasnya di kredit sebesar 20 juta. Diterbitkan 1. Diterbitkan untuk melunasi utang. Pembayar pembelian dapat bersifat jangka pendek atau panjang, seringkali berbunga atau dapat berbunga. 4. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Ilustrasi wesel bayar berbunga. PT Kenangan melunasi utang dengan sebesar 20 juta pada 1 Desember dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari. Bunga 12%. 1 Desember utang dagang di debit sebesar 20 juta. Wesel bayar di kredit sebesar 20 juta. Lalu 31 Desember bunga 30/360 dibagi 12% dibagi 20 juta. Beban bunga
di kredit 200.000, utang bunga di kredit 200.000. Wesel dilunasin 1 Maret, wesel bayar di debit 20 juta, utang bunga di debit 20 juta, beban bunga di debit 400.000, di kas kredit 20.600.000. Ilustrasi, PT Kenanga melunasi utang dengan sebesar 20 juta pada 1 Desember dengan penerbitan wesel bayar sebesar 22.400.000 juta, jangka waktu 360 hari tanpa bunga. Akuntansi keuangan Departemen Keuangan 1 Desember, utang dagang 20 juta di debit, wesel bayar 20 juta di kredit. 31 Desember, bunga 30/30 bagi 12, beban bunga di debit 200.000, wesel bayar di kredit 200.000. Wesel dilunasin 1 Desember, beban bunga di debit 2.200.000, wesel bayar 2.200.000 di kredit, wesel bayar 22.400.000 di debit, kas 22.400.000 di kredit. Utang bank jangka pendek. 1. Utang bank jangka pendek diklasifikasi sebagai liabilities jangka pendek. 2. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar. 3. Ada bunga. 4. Biaya transaksi menambah nilai utang dan provinsi akan mengurangi nilai utang. 5. Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif. 6. Tarif bunga efektif digunakan menghitung bunga. Utang bank jangka pendek PT Kenanga pada 1 Oktober 2x13 menerima utang dari Bank Permata sebesar 100 juta. Dipotong provisi 4%, di tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Akuntansi keuangan Departemen Akuntansi. 1 Oktober kas 96 juta, utang bank di kredit 96 juta. 31 Desember, bunga 3 dibagi 12 dikali 19% dikali 96 juta. Utang bank dilunasin, beban bunga di debit sebesar 14.250 juta. Utang bunga 4.750.000 di debit. Utang bank 96 juta di debit, kas di kredit sebesar 115 juta. Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek diklarifikasi sebagai liabilities jangka pendek. 2. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar. 3. Ada bunga. 4. Biaya transaksi menambah nilai utang dan provinsi akan mengurangi nilai utang. 5. Mempengaruhi tarif bunga efektif. Liabilities jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikut atau current version of long-term liability. 1. Liabilities jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasi menjadi liabilities jangka pendek kecuali 2. Dilunasi dengan akumulasi dana dan tidak diklasifikasi sebagai aset lancar. 3. Biaya kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilities jangka panjang yang baru. 4. Dikonversi menjadi saham. Liabilities jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasi sebagai liabilities jangka pendek. Liabilities jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya atau current provision of long-term liability. 1. Entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang. 2. Hutang tersebut dibayari ulang sebelum laporan keuangan diluncurkan. 3. Entitas menandatangani perjanjian pembiayaan utang. Liabilitas jangka pendek dibiayai kembali. 1. Liabilitas keuangan yang akan dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklarifikasi sebagai liabilitas jangka pendek jika identitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. 2. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan
penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tapi persetujuan tersebut perolehan setelah tanggal perolehan akuntansi keuangan. Utang dividen mengakuin pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. 2. Utang dividen yang diakuin hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. 3. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak akan ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan klarifikasi saldo laba ke laba modal atau agio saham.